barokah penduduk kota Tarim, wa barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil, semuanya wali. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Di negeri ini, kesaktian para habaib bukan sekadar cerita, tapi sudah menjelma menjadi tontonan rutin. Ia hidup subur di atas mimbar, bergaung dari pengeras suara, dan beranak pinak di grup-grup pesan singkat. Ceritanya selalu megah, selalu melampaui akal sehat, dan anehnya justru disitulah letak pesonanya. Semakin mustahil kisahnya, semakin khusyuk pendengarnya. Rantai emas diulur dari langit, api neraka dipadamkan dengan satu isyarat, pesawat terbang berhenti di udara seperti burung yang lupa cara mengepakkan sayap. Semua disampaikan dengan wajah teduh, nada rendah, seolah dunia memang seharusnya tunduk pada karomah. Di hadapan cerita semacam itu, nalar biasanya memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena merasa tak sopan untuk ikut berbicara. Logika disuruh duduk manis di pojok ruangan, sementara iman dipaksa berdiri tegak tanpa bertanya. Jamaah pun mengangguk serempak, bukan karena paham, tapi karena takut dicap kurang ajar pada kesucian. Maka jadilah kesaktian ini ramai bukan karena diuji, melainkan karena disepakati bersama untuk tidak diuji. Yang menarik, kesaktian ini selalu tampil di ruang aman. Ia lahir di masjid ber-AC, di majelis berkarpet empuk, di negeri yang jauh dari dentuman bom. Kesaktian itu begitu percaya diri, sebab tahu tidak akan dimintai bukti. Ia tidak butuh verifikasi, cukup reputasi. Tidak perlu kenyataan, cukup cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi jamaah ke generasi berikutnya. Disinilah kesaktian menjadi terlalu ramai, diproduksi terus-menerus, dikonsumsi massal, dan dijaga bersama-sama agar tetap kebal dari pertanyaan. Dan para pendengarnya, para muhibin itu, seringkali tidak merasa sedang ditipu. Mereka justru merasa sedang diselamatkan. Anggukan kepala berubah menjadi ritual, kata amin menjadi palu pengesah. Bukan karena semua itu benar, melainkan karena mempercayainya terasa lebih nyaman daripada meragukannya. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, bukan karena bodoh, tapi karena sudah terbiasa berjalan mengikuti tarikan, meski tak pernah benar-benar tahu kemana arahnya. Di berbagai media massa hari-hari ini, satu kabar terus berulang. Yaman kembali diserang. Rudal-rudal koalisi Arab melesat ke langit Hadramaut, menghantam tanah yang selama ini lebih sering kita dengar dalam cerita keagungan daripada dalam berita tentang ledakan. Lalu pertanyaan yang pelan-pelan berubah menjadi gema muncul dengan sendirinya, di mana para habaib yang konon sakti mandraguna itu sekarang? Kemana perginya karomah yang katanya mampu menghentikan pesawat di udara? Jika hari ini yang melintas bukan pesawat komersial, melainkan jet tempur dengan muatan maut. Jika rantai emas bisa diulur dari langit, mengapa tak ada satupun karomah yang menjulur untuk menahan jatuhnya rudal-rudal koalisi Arab di Hadramaut? Atau jangan-jangan, kesaktian itu memang hanya berlaku di panggung ceramah, tidak di langit perang? Tapi sebentar, biarkan kopi panasnya turun dulu, seperti kita menurunkan emosi. Karena cerita ini baru saja dimulai, dan yang akan kita bicarakan bukan sekadar perang di Yaman, melainkan perang yang lebih sunyi, antara dongeng kesaktian dan tuntutan kenyataan. Silahkan seruput kopinya, mari kita mulai. Enak tenang. Tarim, nama itu selalu diucapkan dengan nada yang berbeda. Tidak seperti kota-kota lain yang disebut apa adanya, Tarim hampir selalu dilafalkan dengan suara yang diturunkan setengah oktav, seolah lidah pun harus ikut bersujud. Ia bukan sekadar kota, melainkan simbol. Simbol kesucian, simbol keberkahan, simbol masa lalu yang dibekukan, agar tak boleh disentuh oleh pertanyaan hari ini. Begitu nama Tarim disebut, nalar diminta kembali menyingkir. Bahkan yang sangat membagongkan, lagu Ya Tarim diciptakannya menjadi lagu himne para muhibin. Dalam banyak ceramah, Tarim digambarkan lebih dekat ke langit daripada ke tanah. Kota para wali, kota doa, kota yang konon disentuh langsung oleh perhatian Nabi. Maka tak heran jika segala yang beraroma Tarim otomatis naik derajatnya. Ia tidak perlu diuji, cukup diyakini. Tidak perlu dikritik, sebab kritik dianggap lancang. Seolah-olah mempertanyakan Tarim sama dengan mempertanyakan iman itu sendiri. Disinilah mitos bekerja dengan rapi. Tarim tidak lagi hadir sebagai kota nyata dengan sejarah, konflik, dan manusia biasa yang lahir, lapar, takut, dan mati. Tarim diangkat menjadi artefak spiritual, dipajang di mimbar, dijual dalam bentuk cerita, dan dijaga agar tetap steril dari realitas. Ia hidup subur dalam nostalgia religius, tetapi asing dengan kabar hari ini. Kita tahu Tarim dari kisah karomah, bukan dari kondisi warganya. Kita hafal keutamaannya,
tapi gagap ketika ditanya nasib manusianya. Ironisnya, semakin Tarim disucikan, semakin ia dijauhkan dari kenyataan. Kesuciannya justru membuatnya kebal dari empati konkret, sebab empati menuntut keterlibatan, sementara mitos hanya butuh kekaguman. Tarim menjadi kota yang sering dipuji, tapi jarang dibela. Dipanggil-panggil namanya dalam doa, namun ditinggal ketika langit di atasnya dipenuhi suara ledakan. Dan barangkali disitulah masalahnya. Ketika sebuah kota terlalu disakralkan, ia berubah menjadi barang rapuh yang tak boleh disentuh, apalagi dipertanyakan. Padahal, kesucian yang tidak berani berhadapan dengan kenyataan hanyalah hiasan. Tarim mungkin agung dalam cerita, tapi justru disitulah ia diuji. Apakah ia hanya mitos yang nyaman untuk diceramahkan? Atau tanah nyata yang menuntut keberpihakan saat darah dan puing-puing mulai berbicara? Kesaktian, betapapun agung ceritanya, tidak pernah hidup sendirian. Ia selalu butuh penonton. Tanpa jamaah, karomah hanyalah bisik sunyi yang cepat mati. Maka disinilah peran para muhibin menjadi krusial. Mereka bukan sekadar pendengar, melainkan panggung itu sendiri. Anggukan kepala, mata yang berkaca-kaca, dan seruan takbir yang serempak adalah bahan bakar utama kesaktian agar terus menyala. Perlahan tapi pasti, jamaah tidak lagi hadir sebagai subjek yang berpikir, melainkan sebagai properti yang melengkapi narasi. Mereka dibutuhkan bukan untuk bertanya, tapi untuk membenarkan. Bukan untuk menimbang, tapi untuk mengamini. Dalam kerumunan inilah kesaktian menemukan rumahnya. Aman, hangat, dan steril dari kemungkinan dibantah. Setiap keraguan dianggap gangguan. Setiap pertanyaan dicurigai sebagai su'ul adab kepada para wali. Yang lebih ironis, para jamaah ini seringkali merasa sedang memuliakan iman, padahal tanpa sadar sedang menyerahkan akalnya. Mereka tidak dipaksa, tidak diancam. Mereka menyerah dengan sukarela. Sebab percaya terasa lebih ringan daripada berpikir, dan tunduk terasa lebih religius daripada bertanya. Di titik ini, iman tidak lagi tumbuh, ia dibekukan, dipelihara agar tetap polos dan patuh. Kesaktian pun tahu betul medan bermainnya. Ia tidak akan tampil di ruang yang kritis, tidak akan singgah di hadapan akal yang aktif. Ia memilih kerumunan yang siap terpesona. Maka semakin besar jamaahnya, semakin sakti ia terdengar. Bukan karena karomahnya bertambah, melainkan karena gema kekaguman semakin keras memantul ke segala arah. Dan para muhibin, dengan segala ketulusannya, sering tak sadar bahwa mereka sedang dipakai. Dipakai untuk mengangkat figur, mengukuhkan mitos, dan menjaga agar cerita tetap hidup. Seperti properti dalam sebuah pertunjukan besar, mereka harus tetap di tempatnya. Duduk rapi, diam ketika perlu, dan bertepuk tangan di saat yang tepat. Selama itu berlangsung, kesaktian akan terus berumur panjang, bukan karena kebenaran, melainkan karena tak pernah benar-benar diuji. Lalu realitas datang tanpa permisi, menyelinap di antara cerita-cerita sakral yang terlalu rapi. Ia tidak membawa bahasa langit, tidak pula aroma karomah. Realitas datang dengan suara ledakan, dengan bangunan runtuh, dengan anak-anak yang belajar mengenali jenis pesawat bukan dari buku, melainkan dari bunyi sebelum bom jatuh. Yaman yang muncul di layar berita, bukan Yaman dalam ceramah. Ia tidak mistis, tidak romantis, dan sama sekali tidak puitis. Di Hadramaut, langit tidak sedang mengirim rantai emas. Ia mengirim rudal. Tidak ada tangan sakti yang terulur dari awan, yang ada hanyalah jet tempur yang melintas cepat, lalu sunyi yang menyisakan puing. Di sini, istilah kota penuh wali terasa asing. Sebab yang lebih sering terdengar adalah sirene, jeritan, dan doa yang tidak sempat disusun dengan indah. Doa-doa itu pendek, spontan, dan jujur, doa orang yang ingin selamat, bukan ingin terdengar saleh. Ironisnya, Yaman yang nyata ini jarang mendapat tempat dalam imajinasi para penceramah. Ia terlalu kotor untuk disucikan, terlalu berdarah untuk diceritakan dengan tenang. Maka ia disisihkan. Yang dipertahankan justru Yaman versi legenda. Yaman yang aman untuk diceramahkan. Jauh dari risiko, jauh dari tuntutan sikap. Seolah-olah ada dua Yaman yang berbeda, satu hidup di podium, satu lagi mati di medan perang. Di titik ini, jurang antara cerita dan kenyataan menjadi telanjang. Kesaktian yang gagah di mimbar mendadak tak punya bahasa untuk menjelaskan ledakan. Karomah yang katanya menundukkan alam tampak bingung menghadapi mesin perang modern. Sebab perang tidak bisa diusir dengan kisah, dan rudal tidak bisa dihentikan dengan reputasi spiritual. Realitas terlalu keras untuk ditundukkan oleh dongeng. Yaman hari ini bukan panggung mistik, melainkan ruang ujian. Ujian tentang keberanian moral, tentang keberpihakan nyata, tentang apakah agama hanya berfungsi sebagai penghibur di negeri aman atau juga sebagai pembela di tanah yang dihancurkan. Dan ketika realitas ini menyelinap masuk, satu hal menjadi jelas. Di hadapan perang yang sesungguhnya, kesaktian yang hanya hidup dalam cerita terdengar semakin sunyi, hampir tak terdengar sama sekali. Dan di tengah semua itu, pertanyaan yang paling sederhana justru terus berusaha dihindari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan teori, tidak perlu kitab tebal, tidak menuntut debat panjang. Pertanyaan yang muncul begitu saja, seiring dentuman rudal yang jatuh di Hadramaut, kemana perginya para habaib yang sakti mandraguna itu sekarang? Jika benar ada karomah yang mampu menghentikan pesawat di udara, mengapa langit Yaman hari ini tetap bebas dilintasi jet tempur? Jika api neraka bisa dipadamkan dengan satu isyarat, mengapa api perang dibiarkan melahap rumah-rumah orang miskin tanpa ada satupun tanda mukjizat yang turun tangan?
Apakah kesaktian memiliki batas wilayah? Apakah ia hanya bekerja di negeri yang aman, di hadapan para muhibin yang patuh, di panggung yang sudah disiapkan? Pertanyaan ini sebenarnya tidak kasar, hanya jujur. Namun justru karena kejujurannya, ia terasa mengganggu. Maka ia sering dituduh kurang ajar, dianggap tidak beradab, bahkan dicap ingkar terhadap para wali Allah. Padahal yang dipertanyakan bukan imannya, melainkan konsistensinya. Sebab kesaktian yang tak pernah bersedia diuji di saat paling genting, hanyalah cerita yang dilindungi oleh suasana. Aneh memang, para habaib yang sakti mandraguna dengan berbagai karomah itu, selalu hadir ketika yang dipertaruhkan hanyalah kekaguman jamaah, tetapi menghilang ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Mereka fasih bicara tentang keagungan masa lalu, namun gagap ketika diminta bersuara tentang ketidakadilan hari ini. Seolah-olah karomah lebih nyaman hidup di ruang simbol, bukan di medan tanggung jawab. Maka pertanyaan itu terus menggantung, tak terjawab, tak disukai, tapi juga tak bisa dibunuh. Kemana perginya para habaib yang sakti itu sekarang? Atau jangan-jangan, sejak awal kesaktian itu memang tidak pernah ditujukan untuk menghentikan peperangan, melainkan hanya untuk memastikan satu hal, agar para muhibin tetap percaya, tetap kagum, dan tetap bisa dimintai sumbangan atas nama para wali. Maka sampailah kita pada ujian yang sesungguhnya, ujian yang tidak bisa diselesaikan dengan dalil berantai atau kisah turun-temurun. Ujian yang sederhana tapi berat. Beranikah mereka yang selama ini mengagung-agungkan negerinya sendiri melangkah ketika negeri itu benar-benar membutuhkan? Bukan untuk mengangkat senjata, bukan pula untuk menambah daftar korban, tetapi untuk menghadirkan keberanian moral yang selama ini dielu-elukan sebagai buah kesaktian. Sebab karomah, jika memang ada, semestinya tidak hanya pandai membuat jamaah terpesona. Ia seharusnya punya nyali untuk berdiri di hadapan peperangan. Ia mestinya muncul bukan ketika para muhibin memberikan penghormatan, tetapi ketika risiko tak bisa dihindari. Di titik inilah pertanyaan itu menjadi tajam. Apakah karomah hanya piawai hidup di ruang aman? Ataukah ia juga sanggup hadir di tengah ketakutan dan ancaman nyata? Selama ini, yang sering kita dengar adalah keagungan Yaman sebagai cerita. Tetapi cerita tidak pernah berdarah. Yang berdarah adalah manusia. Maka ketika Yaman diuji oleh perang, yang ditunggu bukan lagi ceramah tentang keutamaannya, melainkan keberanian untuk menjadikannya lebih dari sekadar bahan nostalgia. Jika memang negeri itu dicintai, cinta seharusnya berani berjarak dengan kenyamanan. Dan jangan buru-buru memelintir ini sebagai ajakan nekat. Ini bukan soal heroisme murahan, apalagi glorifikasi perang. Ini soal konsistensi, soal keberanian untuk membuktikan apa yang sering digembar-gemborkan tentang tanah leluhurnya. Sebab mengagungkan tanah leluhur tanpa kesiapan menanggung risikonya hanyalah cara halus untuk menikmati identitas tanpa tanggung jawab. Disinilah karomah diuji secara telanjang. Bukan dengan kisah-kisah yang membuat para muhibin terpukau sambil melongo, tetapi dengan satu pertanyaan sederhana yang tidak bisa dihindari. Ketika negeri yang diagungkan itu hancur oleh perang, apakah para pengagungnya berani hadir sebagai manusia yang bertanggung jawab? Ataukah mereka akan tetap memilih aman, menjaga jarak, menjaga reputasi, dan membiarkan kesaktian tetap utuh sebagai cerita, bukan sebagai keberanian? Pada akhirnya, dunia tidak pernah benar-benar menuntut karomah dalam polesan kesaktian. Dunia hanya menuntut kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa tidak semua yang diceritakan harus dipercaya, dan tidak semua yang diagungkan-agungkan layak dipajang fotonya di mihrab tempat salat. Dunia nyata, dengan segala kekacauannya, tidak membutuhkan dongeng yang disakralkan, melainkan keberanian yang bisa disentuh. Kesaktian yang ditunggu dunia nyata bukanlah yang mampu mengulur rantai emas dari langit, tetapi yang sanggup memotong rantai ketakutan, kepentingan, dan kenyamanan. Bukan yang memadamkan api neraka dalam dongeng, tetapi yang berani berdiri ketika api ketidakadilan benar-benar membakar manusia. Dunia tidak butuh kisah pesawat yang berhenti di udara. Dunia butuh suara yang berani menghentikan ketidakadilan, meski hanya dengan sikap yang jelas dan berpihak. Jika kesaktian hanya hidup di mimbar, ia akan selalu tampak agung. Tetapi begitu ia diminta turun ke tanah, ia diuji. Dan ujian itu sederhana, apakah ia hadir ketika dibutuhkan, atau menghilang ketika risiko mulai terasa nyata? Disinilah semua cerita diuji bukan oleh jamaah, melainkan oleh kenyataan. Maka gugatan ini tidak ditujukan untuk merendahkan iman, tetapi untuk membersihkan iman dari ilusi. Sebab iman yang takut pada pertanyaan akan tumbuh menjadi mitos, bukan keberanian. Dan kesaktian yang hanya aman untuk diceritakan, tetapi tak pernah berani dibuktikan di dunia nyata, pada akhirnya hanyalah hiburan spiritual, indah didengar, ramai dipuja, namun absen ketika manusia benar-benar membutuhkan keberpihakan. Di titik ini, kita tidak lagi menunggu mukjizat. Kita hanya menunggu kejujuran. Karena jika kesaktian memang ada, dunia nyata tidak akan kesulitan menemukannya. Tetapi jika yang tersisa hanyalah cerita, maka barangkali sejak awal yang kita rawat bukanlah karomah, melainkan dongeng yang terlalu lama dibiarkan merasa suci.